orang yang agak kaya, karena dikatakan bahwa bapaknya mengupah orang dalam usaha perikanan, dan Yohanes juga memiliki rumah sendiri. Yesus pernah menyebut dia anak guru. Memang begitulah sikapnya semula, sebagaimana ternyata dalam Lukas bab 9 ayat 53-55, di mana mereka meminta izin dari Yesus untuk menurunkan api hukuman ke atas orang Samaria supaya mereka dibinasakan. Yohanes bersama saudaranya Yakobus sangat berambisi pada masa muda mereka. Tetapi setelah Yohanes lanjut usia, ia menjadi semakin lemah lembut, seperti ternyata dalam surat-suratnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada masa tuanya, ia ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Pulau Patmos, di mana ia menulis surat wahyu pada zaman Kaisar Domitian. Kemudian ia dilepaskan, lalu ia kembali ke Efesus dan meninggal pada usia kira-kira 100 tahun. Waktu penulisan Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis kira-kira pada tahun 80-100 Masehi, yaitu satu generasi setelah ditulisnya Injil-Injil yang lain. Jika benar Yohanes meninggal pada usia yang sangat lanjut, pada tahun 98-117, maka Injil ini diterbitkan sesudah tahun 98, jadi kurang lebih 100 tahun. Tempat penulisan Injil Yohanes. Di dalam Injil ini tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjuk kepada tempat tertentu Injil Yohanes ditulis. Menurut tradisi, mulai sejak Irenaeus, Yohanes menetap di Efesus dan meninggal di sana. Maka kemungkinan besar ditulis dari Efesus. Santo Yohanes digambarkan sebagai raja wali atau pengangkatan, karena Injilnya dimulai dengan pengantar berteologi tinggi. Injilnya menekankan kealahan Yesus seperti Raja Wali yang dapat terbang tinggi agar orang dapat melihat siapa sebenarnya Yesus. Siapa penerima Injil Yohanes? Jika Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, Injil Markus untuk orang Roma, Injil Lukas untuk orang Yunani, maka Injil Yohanes ditulis untuk semua umat Kristen sebagai suatu kesaksian untuk meyakinkan. Maksud dan tujuan Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, sebagai saksi mata untuk cinta dan kuasa yang ditampilkan dalam mukjizat Yesus. Yohanes memberi kita pandangan yang sangat dekat dan pribadi pada identitas Kristus. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, meskipun Allah sepenuhnya, datang dalam daging untuk secara jelas dan akurat menyatakan Allah, dan bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebagai pendahuluan, Injil ini menyebut dengan terang maksud Allah bagi anaknya dan bahkan maksud Allah bagi mereka yang akan percaya kepada anaknya. Yesus Kristus yang pada mulanya ada bersama-sama dengan Bapanya dalam kemuliaan. Dialah yang menciptakan dunia ini sehingga ia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Keadaan Yesus sebagaimana dilukiskan oleh Yohanes terdapat dalam Yohanes bab 1 ayat 14, di mana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan ialah penuh kasih karunia dan kebenaran terhadap kita. Perbedaan Injil Yohanes dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes meyakinkan pengikut Tuhan dalam iman mereka melalui pelajaran-pelajaran tentang ketritunggalan Allah, keilahian Yesus,
dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Injil Yohanes mengutamakan ajaran-ajaran yang dapat menutupkan mulut para pengkritik dan semua musuh Tuhan. Dalam Injil Yohanes, lebih banyak dicatat ajaran-ajaran Tuhan. Sedangkan mukjizat-mukjizatnya yang tercantum di sini pada umumnya hanyalah yang tidak tercatat dalam Injil-Injil yang lain. Dalam Injil Yohanes tidak ada silsilah karena Yesus dilambangkan sebagai firman yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa dari semula. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Firman itu adalah sumber segala kuasa penciptaan, kuasa kehidupan, dan cahaya terang yang tak pernah akan dapat digelapkan. Mengenal Rasul Yohanes. Yohanes adalah anak Zebedeus. Dia dan saudaranya Yakobus disebut Sons of Thunder. Kemungkinan besar untuk kepribadian mereka yang bersemangat. Dari ke-12 murid, Yohanes, Yakobus, dan Petrus membentuk lingkaran dalam yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi sahabat terdekatnya. Mereka memiliki hak istimewa eksklusif untuk menyaksikan dan bersaksi tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus yang tidak ada orang lain yang diundang untuk melihatnya. Yohanes hadir pada saat kebangkitan Putri Jairus, transfigurasi Yesus, dan di Getsemani. Yohanes juga satu-satunya murid yang tercatat untuk hadir pada penyaliban Yesus. Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dia menulis dengan kesederhanaan dalam bahasa aslinya yang menjadikan Injil ini buku yang bagus untuk orang percaya baru. Namun, di bawah permukaan tulisan Yohanes terdapat lapisan-lapisan teologi yang kaya dan mendalam. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang mengenal Injil Yohanes. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal Injil Yohanes. Untuk lebih jelasnya, maka mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai Injil Yohanes yang mencakup siapa penulis Injil Yohanes, kapan Injil Yohanes ditulis, apa tujuan penulisan Injil Yohanes, tempat penulisan Injil Yohanes, dan sebagainya. Latar belakang Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis dilatar belakangi oleh penekanan 3 kata penting, yaitu tanda, percaya, dan hidup. Jika arti istilah ini dan pemakaiannya dalam Injil ini dimengerti dengan baik, maka pembaca akan memperoleh pengetahuan yang praktis akan isinya. Pertama, tanda-tanda. Kata tanda-tanda adalah istilah Yohanes untuk mukjizat Yesus. Dengan istilah tersebut, dia ingin menanamkan kesan kepada pembacanya tentang arti mukjizat dan terutama tentang kenyataan siapa Yesus itu sebenarnya. Semua tanda itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Kedua, kata percaya. Salah satu kata yang paling sering muncul dalam kitab ini ialah kata percaya yang disebut kira-kira 98 kali. Kata tersebut selalu dipakai dalam bentuk kata kerja dan tidak pernah dalam bentuk kata benda. Percaya, bukan kepercayaan. Hal ini memberi kesan bahwa selalu ada sesuatu yang terjadi. Yohanes sedang mengajarkan arti percaya kepada Yesus itu bukannya dengan memberi definisi kata percaya, melainkan dengan memberi contoh-contoh.
Kata itu dipakai untuk menunjukkan tanggapan orang akan Yesus. Jika mereka percaya kepadanya, mereka menjadi pengikutnya. Jika mereka tidak percaya, mereka menentang Dia. Bagaimanapun juga, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak bisa tinggal netral. Ketiga, kata hidup. Istilah ini menyatakan akibat hal percaya kepadanya. Menerima hidup berarti menjadi anak Allah dengan jalan dilahirkan dalam keluarganya. Itulah sifat ilahi yang diberikan kepada orang percaya. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, orang Farisi itu, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kehidupan ini diuraikan sebagai hidup yang kekal dan karenanya merupakan lawan dari keadaan mati rohaniah yang berarti dibinasakan. Penulis Injil Yohanes. Menurut tradisi gereja yang ditetapkan sejak permulaan abad kedua, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, ibunya adalah Salome, saudara Maria, ibu Yesus. Yohanes adalah seorang yang agak kaya karena dikatakan bahwa bapaknya mengupah orang dalam usaha perikanan dan Yohanes juga memiliki rumah sendiri. Yesus pernah menyebut dia anak guru. Memang begitulah sikapnya semula, sebagaimana ternyata dalam Lukas bab 9 ayat 53-55, di mana mereka meminta izin dari Yesus untuk menurunkan api hukuman ke atas orang Samaria supaya mereka dibinasakan. Yohanes bersama saudaranya Yakobus sangat berambisi pada masa muda mereka. Tetapi setelah Yohanes lanjut usia, ia menjadi semakin lemah lembut, seperti ternyata dalam surat-suratnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada masa tuanya, ia ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Pulau Patmos, di mana ia menulis surat wahyu pada zaman Kaisar Domitian. Kemudian ia dilepaskan lalu ia kembali ke Efesus dan meninggal pada usia kira-kira 100 tahun. Waktu penulisan Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis kira-kira pada tahun 80-100 Masehi, yaitu satu generasi setelah ditulisnya Injil-Injil yang lain. Jika benar Yohanes meninggal pada usia yang sangat lanjut pada tahun 98-117, maka Injil ini diterbitkan sesudah tahun 98, jadi kurang lebih 100 tahun. Tempat penulisan Injil Yohanes. Di dalam Injil ini tidak ada tanda-tanda apapun yang menunjuk kepada tempat tertentu Injil Yohanes ditulis. Menurut tradisi, mulai sejak Irenaeus, Yohanes menetap di Efesus dan meninggal di sana. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-28, 12 Oktober 2025. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk bisa mempunyai sikap iman yang digerakkan oleh rasa syukur. Iman yang muncul membantu kita untuk bisa melihat dalam hidup ini, setiap kali terjadi sesuatu, kita bisa juga merasakan perjumpaan dengan Tuhan, terutama pada saat di mana kita sendiri disentuh, disembuhkan kalau kita mengalami sakit, atau dikuatkan kalau kita membutuhkan suatu harapan dari dalam hidup kita. Mari kita rasakan kehadiran Allah sebagai sumber kehidupan kita di tengah kita ini. Kita merasakan kasih-Nya yang mengalir dalam hidup ini, dan kita mohon agar kita digerakkan untuk bisa bersikap rendah hati di hadapan-Nya, memohon belas kasih dan pengampunan agar layak dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihan. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan-Mu. Ya Tuhan Allah Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa kita hari pagi ini, pertama memohon berkat kesembuhan bagi Tina yang sedang sakit. Yang kedua, memohon kebahagiaan abadi untuk Teresa Dewi Sujahni. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan
bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah reaksi dan juga pertanyaan Yesus di hadapan seorang Samaria yang datang kepadanya setelah menyadari ada sesuatu dalam hidupnya, dalam dirinya. Orang ini adalah dari 10 orang yang berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka adalah orang-orang yang dijauhi dari masyarakat karena sakit kusta. Bukan hanya dijauhkan dari masyarakat, tapi juga tidak diizinkan untuk bisa masuk ke dalam bait Allah, beribadah, berelasi dengan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam diri mereka, maka mereka minta dikasihani. Tapi hanya satu yang datang. Mari kita fokus ke satu orang ini. Mengapa dan siapa dia dan bagaimana dia kok bisa sampai datang kembali kepada Yesus. Waktu dalam perjalanan menuju ke tempat imam itu artinya adalah orang yang bisa mendeklarasikan bahwa orang yang kusta ini sudah bersih, sudah sembuh. Pada saat dia dalam perjalanan, dia melihat, dikatakan di situ, ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Jadi hanya satu orang yang melihat ada perubahan dalam tubuhnya. Tetapi bukan hanya melihat secara fisik, tapi dia lebih dari itu melihat dengan hati. Mengapa? Dia adalah seorang Samaria. Orang yang tanda kutip bukan lagi orang yang punya hak untuk menerima berkat Tuhan. Karena dia orang yang sudah kafir istilahnya. Bercampur dengan orang-orang kafir. Jadi hak untuk menerima berkat rahmat Tuhan itu sudah disisihkan. Bahkan orang Yahudi membenci mereka. Tapi dia punya kemampuan melihat. Ada yang terjadi dalam dirinya. Bukan hanya yang terjadi dalam dirinya. Ini ada sesuatu yang bagus, yang luar biasa dan menyentuh hatinya. Jadi orang Samaria itu
mempunyai kemampuan untuk tersentuh oleh sesuatu yang baik, dan itu diakui bahwa bukan datang dari dirinya, datang dari Allah. Dan setelah itu apa? Dia kembali kepada Yesus. Bukan hanya kembali pada Yesus, berteriak sambil memuliakan Allah, dan yang lebih hebat lagi, dia sujud di kaki Yesus. Artinya, pada waktu dia berteriak, "Guru, kasihanilah aku," mereka itu tadinya berdiri dari jauh. Tapi setelah ada yang terjadi sesuatu, dia datang di kaki Yesus dalam relasi yang begitu dekat. Dan ini terjadi karena dia merendahkan dirinya, bersujud di hadapan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah seorang Samaria. Orang yang mempunyai kemampuan melihat dengan hati, tetapi juga orang yang mampu melihat juga bahwa dirinya sebetulnya tidak berhak menerima rahmat ini. Sehingga waktu dia mengakuinya, ada tindakan baik dari Allah, dia tergerak untuk kembali dan bersujud dan bersyukur. Dia dikatakan di dalam kitab suci bahwa sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus, mengucapkan syukur kepadanya. Hari ini Yesus bertanya kepada mereka, orang Samaria, dan kepada 9 orang lain yang disembuhkan, bukan hanya pada waktu di Galilea, tapi juga pada saat kita mendengarkan sabda ini. Di manakah yang 9 orang itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjawab ini. Kita yang datang ke dalam Ekaristi, setiap kali merayakan Ekaristi, Ekaristi adalah perayaan syukur. Kita diminta oleh Tuhan untuk bisa menerima pemberian Tuhan, yaitu kebaikan Allah melalui putranya, melalui tubuhnya, tubuh kemuliaan itu yang akan kita sambut dalam komuni kudus. Semoga kita juga dimampukan untuk bisa melihat seperti orang Samaria itu. Bukan hanya melihat secara fisik, melihat secara kedalaman. Lalu kita digerakkan untuk selalu kembali ke hadapan Tuhan dengan bersyukur. Apa artinya syukur bagi kita? Kalau kita bisa bersyukur dan kembali, maka Yesus akan berkata, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini seringkali diakhiri dalam Ekaristi. Pergilah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Artinya kita sudah boleh mengalami keselamatan. Keselamatan artinya hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lanjutkan setelah setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka syukur sebetulnya adalah kemampuan untuk bisa melihat. Syukur adalah kemampuan untuk bisa bersujud di hadapan Allah. Dan syukur adalah kemampuan kita untuk melanjutkan kesatuan kita dengan Allah. Inilah hidup dalam keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu kita. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
persembahkan padamu kasih abadi yang limpahkan Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus. Allah terpujilah Engkau di surga. Yang datang. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya yang kami doakan dalam intensi pagi hari ini, Teresia Dewi Sujahni. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan sanak keluarga kita yang begitu dekat dalam hidup ini dan sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami mana hari ini. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa, doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan peziarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita, tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu, sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam keabadian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja tanggal 12 Oktober 2025. 1. Pembaptisan bayi dan anak-anak hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11 hingga selesai. Bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Usia peserta balita hingga usia 9 tahun. Pendaftaran hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 hingga pukul 12 di sekretariat. Pertemuan orang tua dan wali baptis hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 pukul 19 hingga pukul 20. Mohon formulir pendaftaran segera dikumpulkan di sekretariat. 2. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama, katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Batas pendaftaran tanggal 16 Desember 2025. 3. Minggu Misi ke-99 dan Rosario Misioner. Karya Misi Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Palembang
mengundang seluruh misdinar dan remaja Katolik mulai dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMA untuk berpartisipasi pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025, pukul 16 hingga selesai, bertempat di Via Crucis Sukomoro. Acara perayaan Ekaristi dan Rosario Misioner. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja atau menghubungi Suster Yosefin. Mohon dukungan dan motivasi dari para orang tua agar anak-anak dapat turut serta. 4. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari tanggal 2 hingga tanggal 10 November 2025 yang akan diawali dengan doa koronka pukul 17.30 dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja paling lambat tanggal 31 Oktober 2025. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 5. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus silahkan mengambil bantuan pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2025, pukul 9 hingga pukul 11. 6. Laporan kolekte hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp28.094.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.433.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Kita mengucapkan terima kasih untuk para petugas liturgi pagi hari ini, para prodiakon, suster, pemazmur, lektor, tim komsos kita, misdinar, petugas tata laksana, tim hias gereja, dan juga kur kita bersama dirigen dan organisnya. Tak lupa Romo juga mengucapkan terima kasih untuk semua umat yang mempunyai devosi tinggi pada Bunda Maria, mempersembahkan bunga mawar kepada Bunda Maria sebagai ungkapan kasih kita kepada Bunda kita, sekaligus pula mendukung pendidikan para calon imam. Ada di SCY, ada juga yang untuk diosesan di Pematang Siantar. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada